kelompok SMA 4 akan menampilkan mini vlog kami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk lebih tahu tentang apa aja sih pembelajaran diferensiasi, yuk kita simak sama-sama video vlog pada hari ini. Stay tune. Bye. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap guru untuk bertemu dan berinteraksi dengan siswa pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka, untuk kemudian menyiapkan preferensi belajar mereka. Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini ada 4. Yang pertama itu ada pembelajaran yang berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Yang kedua itu ada evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik yang diakomodasikan ke dalam kurikulum. Yang ketiga itu ada pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Dan yang keempat itu ada siswa secara efektif, aktif, bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berpusat kepada. Nah, jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 aspek yang bisa dibedakan oleh guru agar peserta didik itu bisa dapat mengerti bahwa bahan pelajaran yang mereka pelajari yaitu ada aspek konten yang mau diajarkan. Yang kedua itu ada aspek proses atau kegiatan-kegiatan yang bermakna yang akan dilakukan oleh peserta didik di dalam kelas. Yang ketiga itu aspek asesmen berupa pembuatan produk yang dilakukan di bagian akhir yang dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi ini kan bermaksud sebagai solusi dari keberagaman siswa di sekolah. Keberagaman siswa di sekolah yang pertama yaitu kesiapan belajar, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi baru, di mana tentunya tingkat kesiapan peserta didik pada suatu kelas berbeda-beda. Misalkan pada materi Pitagoras, ada peserta didik yang sudah memahami penerapan Pitagoras pada konteks kehidupan sehari-hari. Ada peserta didik yang baru memahami penerapan Pitagoras pada bangun datar, dan ada peserta didik yang bahkan belum memahami Pitagoras sama sekali. Yang kedua yaitu minat dan bakat. Selain dari kesiapan belajar, minat dan bakat dari peserta didik tentunya berbeda-beda. Ada peserta didik yang minatnya dalam bidang seni, ada peserta didik yang minatnya dalam bidang olahraga ataupun akademis. Dengan mempertimbangkan ini, guru tentunya perlu merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga yaitu gaya belajar. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Gaya belajar adalah preferensi atau kecenderungan seseorang dalam menerima, memproses, dan mengingat informasi. Ada macam-macam dalam gaya belajar yang umum dikenal yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Anak dengan gaya belajar visual lebih suka menggunakan gambar, diagram, dan grafik untuk memahami dan mengingat informasi. Anak dengan gaya belajar auditory belajar melalui pendengaran dan suara. Mereka cenderung memahami informasi melalui penjelasan lisan, diskusi, atau melalui pendengaran audio. Dan yang terakhir, belajar dengan kinestetik, belajar melalui gerakan, fisik, dan pengalaman langsung. Mereka lebih suka menggunakan tangan mereka dan pembelajaran dari melakukan aktivitas fisik. Teori-teori pendukung yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, teori kecerdasan ganda atau multiple intelligence oleh Howard Gardner, yaitu menyatakan bahwa setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan yang berbeda. Yang pertama, kecerdasan linguistik, logika matematis, spesial, kinestetik, musikal, interpersonal, dan naturalistik. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan ini dengan menyediakan berbagai pilihan aktivitas dan materi pembelajaran. Yang kedua, teori zona perkembangan proksimal atau ZPD oleh Lev Vygotsky. Teori ini menyatakan bahwa setiap anak yang memiliki ZPD yaitu rentang antara apa yang dapat mereka lakukan secara mandiri dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan orang lain.
Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memberikan instruksi dan dukungan yang sesuai dengan ZPD setiap anak sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimalnya. Yang ketiga, teori sistem ekologi yang merupakan pandangan sosiokultural Brown Verbener tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang keempat, teori learning modalities. Teori learning modalities berkaitan dengan modal yang dimiliki peserta didik dari pengalaman yang dimiliki di antara kinestetik, audio, dan visual. Model belajar pada peserta didik dapat lebih dari satu. Kelebihan dari pembelajaran berdiferensiasi. 1. Memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memaksimalkan kualitas pembelajaran peserta didik. Ketiga, meningkatkan motivasi peserta didik. Yang keempat, peserta didik menjadi lebih terlibat dan fokus di dalam kelas. Yang kelima, peserta didik dapat merelasikan pelajaran dengan kehidupan. Dan yang keenam, peserta didik dapat meningkatkan self-management skill-nya. Tantangan dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, persiapan yang memakan waktu. Yang kedua, terbatasnya waktu di dalam kelas. Nah, yang ketiga, guru harus memiliki manajemen skills yang baik. Keempat, kurangnya bahan pembelajaran. Dan yang terakhir, kurangnya pengalaman atau pelatihan bagi pengajar mengenai penggunaan pembelajaran berdiferensiasi. Itulah tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Nah, itu tadi vlog dari kami kelompok SMA 4 tentang pembelajaran berdiferensiasi.